Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang konsep timbulnya penyakit dengan menggunakan metode roda atau biasa disebut dengan Wheel of Possession. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Yunela Lestari dengan NIM 2303055502023 dari kelas F. Apa sih itu konsep epidemiologi? Jadi, konsep roda epidemiologi merupakan salah satu model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit. Model ini menekankan pada interaksi yang kuat antara lingkungan dan faktor genetik manusia. Selanjutnya, inti roda epidemiologi. Inti roda epidemiologi merupakan pusat dari roda yang mewakili faktor genetik individu. Faktor genetik ini meningkatkan atau menurunkan kerentanan seseorang terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, cara kerja roda epidemiologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi. Interaksi penyakit terjadi ketika ada interaksi antara faktor genetik atau inti roda dan faktor lingkungan atau lingkungan luar. Interaksi ini dapat bersifat sinergis atau saling memperkuat atau antagonis atau saling melemahkan. Yang kedua, dinamis. Roda epidemiologi bersifat dinamis, artinya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dapat berubah seiring waktu. Perubahan pada suatu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya dan berdampak pada risiko terjadinya penyakit. Selanjutnya, contoh penerapan roda epidemiologi, yaitu penyakit menular, misalnya penyakit malaria. Faktor genetik mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap malaria. Sedangkan faktor lingkungan seperti keberadaan nyamuk Anopheles, iklim dan kondisi sosial ekonomi masyarakat berperan dalam penularan penyakit. Selanjutnya, penyakit tidak menular, misalnya penyakit jantung, faktor genetik, pola makanan, gaya hidup dan kondisi lingkungan seperti polusi udara dapat berkontribusi pada terjadinya penyakit jantung. Selanjutnya, keunggulan roda epidemiologi itu ada 3. Yang pertama, pandangan holistik, memberikan gambaran lebih lengkap tentang penyebab penyakit. Yang kedua, fleksibilitas, dapat diterapkan pada berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, mendorong pencegahan, membantu mengidentifikasi titik-titik intervensi untuk mencegah penyakit. Selanjutnya, komponen utama konsep roda epidemiologi. Konsep utama roda epidemiologi itu ada 5. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik itu mempengaruhi tingkat kerentanan individu terhadap penyakit seperti genetik, seks, usia, anatomi, dan nutrisi. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan biologi. Faktor lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan biologis seperti mikroorganisme, virus, dan bakteri. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan sosial
yang mempengaruhi perilaku interaksi sosial seperti pola makan, gaya hidup, dan interaksi sosial. Faktor yang keempat yaitu lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi kondisi fisik seperti lingkungan tempat tinggal, udara, dan suhu. Dan yang terakhir, faktor risiko. Faktor risiko yang memudahkan individu terjangkit suatu penyakit seperti merokok, hipertensi, kadar kolesterol yang tinggi, kurang olahraga, diabetes, stres, dan riwayat keluarga. Aspek peran lingkungan sosial dalam model roda. Peran lingkungan sosial dalam model roda itu ada 4. Yang pertama, stres mental. Stres mental ini mempengaruhi lingkungan sosial yang tidak seimbang, atau stres mental yang disebabkan oleh kondisi sosial yang dapat memperburuk kesehatan individu. Stres mental dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat individu lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial yang positif atau negatif dapat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup individu. Interaksi sosial yang negatif seperti konflik atau isolasi sosial dapat meningkatkan risiko penyakit. Yang ketiga, kultur dan budaya. Kultur dan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku kesehatan dan gaya hidup individu. Misalnya, beberapa budaya mungkin memiliki perilaku yang lebih berisiko terhadap penyakit tertentu, seperti perilaku makan yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, kesadaran dan perilaku kesehatan. Lingkungan sosial yang mendukung kesadaran, kesehatan, dan perilaku sehat dapat mengurangi risiko penyakit. Misalnya, komunitas yang memiliki program promosi kesehatan yang aktif cenderung memiliki tingkat penyakit yang lebih rendah. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah roda epidemiologi adalah alat yang berguna untuk memahami penyebab penyakit secara lebih komprehensif. Model ini menentukan pentingnya melihat penyakit sebagai hasil dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungannya. Dengan memahami roda epidemiologi, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.